arwahi ولأصحابنا ولجدنا ولجداتنا ولجميع الأنبياء ولجميع الشهداء ولجميع العلماء ولجميع الملائكة ثم إلى روحي ولوالدينا ولإخواننا ولأستاذنا ولأصحابنا ولجدنا ولزيرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه على سيدنا والوفاء. أما بعد, al-mukarram wal muhtaram, para penuntut ilmu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih meringankan langkah kaki kita dalam rangka sholat isya berjamaah dan juga thalabul ilmi. Dan pada kesempatan malam ini Allah berikan kesempatan kita untuk mengkaji tafsirul Quran, wabil khusus yang kita mulai dari suratul Fatihah, insyaallah nanti sampai akhir daripada akhir surah Al-Quran, tepatnya pada surah ke-111 yaitu surah An-Nas. Oleh karena itu, dengan hati yang beristiqomah dan berniat untuk memahami Al-Quran, maka setulus hati dengan kuncinya bahwa jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Sekali lagi, jangan pernah ragu dalam Al-Quran. Apapun yang diperintahkan sama Allah, maka merupakan adalah sebuah kebenaran dan tidak pernah janji Allah itu dusta atau janji Allah itu meleset. Setiap apa yang diucapkan oleh Allah itu adalah kebenaran yang akan diberikan kepada hambanya. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini dijadikan sebagai ahlul Quran di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adalah kita mulai dengan pembacaan surah Al-Fatihah, dan biasanya dalam kajian tafsir ini sebelum melangkah pada penjelasan surah Al-Fatihah, kita baca sama-sama dalam membacakan surah Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat ke-7. Kita mulai. Nabilatin Nabi Mustafa khususan fi karamati surah Al-Fatihah fi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Al-Fatihah ini diletakkan oleh Allah atas perintah Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad di urutan nomor 1. Nomor pertama daripada 114 surah, sehingga Al-Fatihah ini selain disebut dengan suratul Fatihah, nanti kita kaji kurang lebih ada 12 nama daripada nama lain suratul Fatihah. Sebelum melangkah kepada suratul Fatihah, maaf, banyak orang yang baca Quran tapi nggak tahu daripada surah apa yang dia baca. Banyak orang yang baca Quran, dia hanya sekedar baca tapi tidak paham dengan makna Al-Quran. Banyak orang yang paham makna dengan Al-Quran tapi tidak paham dengan tafsir Quran. Banyak orang yang paham tafsir Quran, titik terakhir adalah mengamalkan isi Al-Quran. Lalu bagaimana kuncinya? Ingat, setiap kita belajar harus punya kunci. Orang zikir ada kuncinya. Orang punya rumah ada pintu dan ada kuncinya. Kebanyakan orang cuma sekedar baca. Maka pada malam ini saya berikan satu rahasia bagaimana kajian dalam kita ketika ingin membahas tentang tafsir Quran, biar paham gimana dibaca Quran. Bang Toha mungkin sekedar baca
Ayo kita ngaji hataman, baca. Ayo habis baca nggak ada asarnya, nggak ada bekas, nggak ada bekasnya. Maka maaf, banyak orang yang sholat, banyak orang yang baca Quran, tapi tidak ada perubahan signifikan yang begitu vital dalam sikapnya. Maka ada yang salah dari bacaan Qurannya, ada yang salah dari sholatnya. Saya kasih rahasia. Langkah apa yang pertama kali ketika kita ingin membahas tafsir Quran? Ini rahasia. Kalau udah tahu rahasia, kasih tahu lagi. Ini rahasia. Kita baca Quran biar paham kayak gimana nih. Bismillah. Rumus dalam membaca Quran, kita ambil kuncinya dari surah Quran kedua, surah kedua Al-Baqarah. Ayatnya ayat 129. Ini kunci buat belajar Quran. Kunci buat baca Quran adanya di surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Kuncinya nih. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa. Dan Nabi Allah Ismail sebagai anaknya yang mengaminkan. Doanya diabadikan oleh Allah di surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Dan ini sebagai kunci untuk mengkaji Al-Quran. Antum belajar tafsir, ayo belajar tafsir surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa. Tapi kalau nggak paham kuncinya repot. Nah, saya bacakan surah kedua Al-Baqarah 129. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yuk kita kaji. Bismillah. Rabbana wab'as bihim rasulan minhum alaihim yatlu alaihim. Satu. Rabbana ya Tuhan kami, wab'as rasulan minhum, utuslah seorang nabi di antara mereka, yatlu alaihim ayatika, yang mengajarkan kepada mereka tentang ayat-ayatmu Al-Quran. Kita belajar Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitaba. Habis dia mereka mengajarkan Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitab. Kedua, ngapain? Terangkan ayat Quran itu. Makanya bicara tentang Nabi ada hadisnya namanya. Maka fungsi hadis adalah menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi kunci buat belajar Quran, sering-sering dulu baca Quran. Habis baca Quran, pahami ayat-ayat Quran dengan cara hadis Nabi. Misal, di Al-Quran ada kalimat 22 kali as-salat. Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Di dalam Al-Quran nggak ada penerangan tata cara sholat, nggak ada. Yang ada cuma perintah sholat, zakat, perintah sholat, zakat. Akhirnya dari hadis Nabi, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana yang kau lihat kepadaku untuk waktu sholat. Maka kalau sudah belajar Quran, jangan lepas hadisnya. Kalau sudah wa yu'allimul kitab, kita sudah paham Qurannya, sudah belajar hadisnya, apa yang terjadi? Wal hikmata. Ini kuncinya sebenarnya. Kalau bahasa kerennya, hikmah itu esensi. Esensi dalam pengkajian Al-Quran dan hadis, hasilnya hikmah namanya. Antum baca ayat Quran tentang sholat, dikaji di dalam hadisnya Nabi, nih cara sholatnya Nabi. Akhirnya sholatnya Nabi itu kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Ada hikmah di balik kebenaran karena kita udah tahu konsep Quran, hadisnya sudah paham, kita amalin sholatnya yang sesuai sama Nabi. Dalam kondisi hikmahnya ada perubahan kebaikan. Yang hebatnya Allah letakkan lagi. Kan mereka cerdas ya Allah.
Ada kalimatnya di situ. Wa yuzakkihim. Kalau sudah paham Al-Qur'an, hadisnya dipelajari, hikmahnya sudah dapat, wa yuzakkihim, cerdaskan mereka ya Allah. Makanya kalimat terakhirnya innaka antal azizul hakim. Allah Maha berkehendak buat mereka semua. Jadi kebanyakan orang, maaf, kuncinya ini nggak paham. Mereka sekadar baca tapi tidak mencoba belajar artinya. Mereka belajar artinya tapi tidak mencoba belajar tafsirnya. Mereka belajar tafsirnya tapi tidak menggali daripada amaliyahnya. Maka kunci dalam mengkaji Al-Quran nanti suratul Fatihah, baca sering-sering Fatihahnya, cari hadis-hadis turunan tentang Fatihah, setelah itu amalkan saja. Makanya setiap kalimat dalam situasi kondisi acara-acara pasti yang dimulai dengan suratul Fatihah. Paham? Wa yuzakkihim, kalau sudah baca Qur'annya, paham hadisnya, bagaimana cara yang diterangkan oleh Nabi, hikmahnya sudah dapat, wa yuzakkihim, ya Allah cerdaskan mereka. Kesimpulannya, orang yang belajar Quran, orang yang belajar hadis, maka akan dipermudah mempelajari kajian apapun. Paham sampai di sini? Oh, enak nih. Sudah tahu kuncinya? Nah, besok kalau teman-teman belajar Quran, makanya orang jangan tertuju sama hatamnya, tapi tertuju sama pembahasan kalimatnya. Misal kita baca qul huwallahu ahad, antum cari aja terjemahannya. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia itu Allah yang Maha Esa. Ada apa sih dengan ayat ini? 1 menit antum pikirin itu lebih baik daripada 60 rakaat kita sholat. Jadi sayangnya kita nih cuma sekedar baca-baca aja. Baca tutup. Kagak ada yang mau pakai etika. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Dicium Qur'annya. Jadi kenapa Al-Quran itu susah nyangkut di hati kita? Kemungkinan kita kurang santun sama Quran. Yang kedua, kita cuma baca tapi nggak pernah belajar hadis. Nggak pernah belajar hadis. Yang kedua, yang ketiga, kalau sudah tahu hadisnya, amaliyahnya apa? Kalau sudah amaliyahnya kita kerjain, wa yuzakkihim, cerdaskan mereka ya Allah. Zakka yuzakki, cerdaskan mereka ya Allah. Saat ini dan akan datang, mereka akan jadi orang-orang cerdas. Paham sampai di sini? Setelah Nabi Allah Ibrahim berdoa, dijawab sama Allah. Di surah sama Al-Baqarah, cuma ayatnya yang berbeda, 151. Umatnya Nabi Muhammad sudah punya jaminan bagi yang belajar Quran sama hadis seperti umat-umat terdahulu. Doanya Nabi Allah Ibrahim dijawabnya saat nanti pada masa Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, pakailah kunci. Kemarin kita sudah mengkaji bahwa bagaimana tata cara awal dalam membaca Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita amali. Dan yang kita rasakan ada perbedaan orang yang setelah paham dengan cara bacanya dengan orang yang sekedar baca. Itu pasti. Ustaz, kenapa saya kalau lagi ngafal susah banget, tapi kalau yang ini gampang? Ada sesuatu yang berbeda di antara otak kita. Dan ingat, Al-Quran tidak dipersulit. Kita yang buta aja bisa hafal, gitu. Maka Al-Quran itu adalah sesuatu yang mudah untuk dihafal. Itu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kuncinya dulu mesti tahu. Nah, oleh karena itu sebelum baca Fatihah, sebelum baca Al-Quran, kenapa kita harus selalu Fatihah kepada Nabi? Ini kuncinya. 1, cintai Allah. Dengan cintanya Allah berarti kita yakin dengan Al-Quran. Kedua, cintai hadis. Dengan yakin dengan hadis, maka yakin dengan Nabi SAW. Maka turunlah ayat daripada pelaksanaan tentang pembelajaran ini, surah ke-33 Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hafal banget ayatnya, tapi pengamalannya bingung. Itu dibaca sama Bilal ketika pengen naik khotib, naik ke mimbar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tanya Bilal, itu ayat Quran surah berapa? Ayat keberapa? Tanya aja. Surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-56. Habis 33, surah 34-nya surah apa? Saba. Surah Saba setelah surah Al-Ahzab. Paham?
Cintai Allah berarti kita cinta dengan Al-Quran. Cintai Nabi berarti kita yakin dengan hadis Nabi. Dan kalau sudah punya keyakinan gitu, maka surah Al-Hasyr bicaranya, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau yang datang dari Nabi ambil, yang dilarang buang. Yang dari Nabi ambil, yang dilarang sama Nabi buang. Kuncinya itu, maka insya Allah Allah akan berikan pemahaman dalam diri kita tentang Al-Quran. Kalau sudah punya kuncinya, maka kita mengawali dengan suratul Fatihah. Saya hapus ya. Sengaja saya nulis begini dengan tanpa melihat, karena waktu saya lagi belajar selalu dikte. Jadi saya belajar bahasa Arab itu nggak langsung dengan kalimat kosakata, tapi disuruh sama guru tulis Fatihah tanpa melihat, dengan barisnya, tasydidnya, jangan ada yang salah. Jangan ada yang salah. Maka dari 7 surah ini, ayat ini saya hapus, hanya tinggal 1. Quran surah ke-1 Al-Fatihah 1-7. Diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Namanya surah apa? Al-Fatihah. Fatihah. Surah Fatihah ini diletakkan di nomor 1 di antara surah yang lain yang berjumlah 139 huruf dengan 14 tasydid. Hafal banget ya? 139 huruf dari bismillah sampai waladhdallin. Aminnya jangan dihitung, sebab amin bukan bagian dari suratul Fatihah. Ada 139 huruf, 14 tasydid. Kalau cuma dihitung dari Bismillahirrahmanirrahim saja, itu ada 19 huruf. Bismillah doang tuh 19 huruf. Nanti kalau lebih panjang lagi, kenapa ada hitungan-hitungan huruf? Sebab ada namanya Al-Quran secara matematika. Yang kedua, kenapa surah ini disebut dengan Fatihah? Saya tidak tambahin alnya, tapi saya katakan Fatihah. Fatihah ini diartikan secara bahasa Indonesia adalah pembukaan. Fatihah. Kalau saya tulis bahasa Arabnya, fa pakai alif, ta, ha, Fatihah. Pembukaan. Setelah saya tambahkan dengan kalimat alif lam, maka menjadi seakan-akan Allah mengatakan Al-Fatihah. Ini pembukaan dari Allah. Karena setiap huruf bahasa Arab yang diawali dengan kalimat alif dengan lam, maknanya istighraq, kepasrahan dan kedalaman makna yang tidak ada kurangnya. Seperti kalimat kemarin, Al-Quran, seakan-akan ini milik saya. Al-Fatihah saya hapus, pembukaan saya tambahin dengan alif lam, pembukaan dari saya, dan tidak ada yang bisa nyaingin pembukaan saya. Jadi kalau teman-teman baca Fatihah pembukaan doang, tapi kalau ditambah alif lam, ini dari Allah loh pembukaannya, bukan dari siapa-siapa. Fatihah pembukaannya. Dan Allah memberikan kalimat suratul Fatihah 7 ayat dengan 139 huruf dengan jumlah 14 tasydid. Kenapa harus 14 tasydid? Tidak ada dihitung fathahnya, kasrohnya. Sebab ketika seseorang membaca tasydidnya tertinggal, sebagai imam, misalnya saya sebagai imam, tasydidnya ketinggalan pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan ada tasydidnya nih di huruf ya. Saya membaca dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita paham dengan artinya. Ingat, ketika saya pakai tasydid, ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Saya hilangkan tasydidnya, maka makna dalam bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, ya Allah, wahai matahari, kepadamu lah saya menyembah.
dan kepada matahari kami meminta pertolongan, maka seorang makmum yang mendengar kalimat itu dibaca tanpa tasydid oleh imam wajib mubarakah. Dan imam itu besok langsung ditegur. Besok pas selesai langsung ditegur. Kita ulangin sholatnya sebab antum gak pakai tasydidnya. Makanya Al-Fatihah dalam ilmu mufasir dilihat hurufnya dijumlahkan tasydidnya. Fathahnya, kasrohnya itu bisa berubah, nggak masalah. Paham? Ini kalimatnya 7 ayat 139 huruf 14 tasydid, dinamai dengan Fatihah disebabkan karena pembukaan. Kedua, Fatihah ini, isi Fatihah, suratul Fatihah adalah narasi atau semua rangkuman daripada isi Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 77.439 kalimat, 321.180 huruf, 7.777 tanda baca. Semua itu adanya isinya di Al-Quran, di Suratul Fatihah. Hebat ya? 7 ayat, tapi isinya ada di Suratul Fatihah. Apa saja isi Suratul Fatihah? Ini banyak pendapat. Cuma yang saya kuatkan dari beberapa tafsir yang saya baca, kita ambil daripada penafsiran Syekh Muhammad Abduh yang dilahirkan pada tahun 1849 Masehi dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Ada 5 isi Suratul Fatihah yang mewakilkan isi semua Al-Quran. Udah tahu? Belum? Oh, kalau belum tahu, saya juga belum tahu. Jadi kita akhiri sampai sini. Bismillah. Isi Fatihah yang pertama dari 7 ayat itu, 1 tentang tauhid. Ada yang mengatakan di nomor 1 namanya akidah. Ada sama, ada tauhid, ada akidah. Tauhid ada uluhiyah, ada rububiyah. Itu belajar ilmu lain lagi, ilmu kalam. Tentang tauhid dijelaskan oleh mufasir ada pada ayat kedua dan kelima. Isinya tauhid. Ya, berarti ayatnya adalah alhamdulillahirabbil alamin dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi yang nomor 2, isi Suratul Fatihah janji dan ancaman. Janji dan ancaman ada di ayat pertama, kedua, dan 5. Itu juga ya. Tapi mananya beda sih makanya. Yang ketiga, isi Fatihah ibadah yang menghidupkan tauhid. Ibadah yang menghidupkan tauhid. Ada pada ayat 5 dan 7. Keempat, jauhan ya. Jauhan yang keempat. Penjelasan tentang jalan kebahagiaan dan cara mencapainya. Yang kelima tentang kisah terdahulu. Ini ada pada ayat ke-7. 2 ini ada pada ayat ke-7. Kisah-kisah atau sejarah, garis miring sejarah itu ada pada ayat ke-7 dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 5 isi Fatihah adalah merangkum secara global isi semua surah Al-Quran. Di Al-Quran ada tauhid, ada janji dan ancaman. Makanya kalimat Al-Quran sering kata basiro wa nadhiro.
Wa basyiris sabirin, beri kabar tentang berita gembira, janji. Nazir, hati-hati dengan orang-orang kafir, masukkan ke dalam neraka. Ada janji dan ancaman. Ibadah yang menghidupkan tauhid. Aqimus shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Gitu kan? Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu tentang tauhid. Ada penjelasan tentang jalan kebahagiaan. Kalau pengen bahagia gimana? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Terus tentang kisah-kisah. Kisah Nabi Allah Musa. Semua isi Al-Quran isinya cuma 5. Hafalin. Jadi pas ngeliat Quran, oh iya isinya ada 5 nih. Ada tauhid, gitu kan? Dan itu ada semua pada surah Al-Fatihah yang dirangkum oleh mufassir. 1 pada tentang tauhid ayat 2 dan 5, janji dan ancaman ayat 1, 2 dan 5, ibadah yang menghidupkan tauhid ayat 5 dan 7, 4 penjelasan tentang jalan kebahagiaan dan cara mencapainya, dan kisah-kisah sejarah ada pada ayat ke-7. Paham sampai di sini? Sambil ngopi nyantai, terus sering pikiran, apa yang mau ditanya pikirkan. Silakan sampai di sini. Sebelum dilanjutkan nama-nama lain dari suratul Fatihah, mungkin ada 1 kalimat pertanyaan, kami persilakan. Bukan surat Al-Fatihah itu ada juga yang namanya doa. Ada doa. Iya, doa. Kalimatnya 2. Ada 12 nama suratul Fatihah. Doa maksudnya. Tidak mengandung doa. Iya, doa itu bagian nama lain. Oh iya. Nama lain. Cuma kan ini merangkum isi daripada Al-Quran. Kalau ad-doa itu nama lain daripada suratul Fatihah. Seperti as-sholat. As-sholat juga nama lain dari suratul Fatihah. Sholat maknanya permohonan. Perbedaan itu tadi, kalau ini kan Al-Fatihah kan katanya ada apa namanya, di seluruh Al-Quran terjemahnya. Terus kan ada perbedaan antara apa namanya, Cara baca. Enggak, maksudnya ulama-ulama itu kata perbedaannya, di antara perbedaannya itu di mana tadi? Oh gitu mas. Penafsirannya. Iya, penafsirannya. Ulama hanya memperbedakan dan mengikhtilafkan dalam, ingat, ikhtilaful ulama rahmatun, ikhtilafnya para ulama dalam menjadi rahmat. Para ulama ini mengatakan bahwa apakah bismillah termasuk bagian dari suratul Fatihah atau bukan? Bismillah. Sebab bismillah itu sebagai pembatas antara satu surah dengan yang lainnya. Imam Maliki mengatakan itu bagian daripada suratul Fatihah. Imam Maliki mengatakan bahwasanya bismillah adalah bagian dari suratul Fatihah. Imam yang lain belum tentu. Imam yang lain, bahkan Imam Syafi'i pun menyatakan orang yang membaca suratul Fatihah tanpa bismillah maka hukumnya tidak sah. Jadi kalau Mas bertanya mana yang menjadi ikhtilaf, cuma kalimat bismillah. Karena sebagian ulama mengatakan bismillah bagian pembeda antara surah dengan yang lainnya, sedangkan bismillah dalam suratul Fatihah adalah bagian daripada suratul Fatihah. Yang kedua, cara baca bismillah dalam sholat. Untung ditanya ya, jadi saya ingat jadinya ya. Kita mungkin pernah dengar para imam Mekah, imam Masjidil Madinah gitu kan, bismillahnya nggak kedengeran. Bahkan saya Muhammad Saleh ketika beliau menjadi imam dengan kalimat awal Alhamdulillahirabbil alamin, al-qamidi alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan? Semuanya dari kalimat alhamdulillah. Ini sebenarnya kita paham, setiap sesuatu yang dilakukan oleh ulama harus tahu cari dalilnya. Bismillah. Ini nggak ada ya, hapusan yang jalan sendiri nggak ada sih ya. Serius-serius Pak, biasa aja Pak. Ayo, lu time sini bagian kamu sih. Mel. Terpahala saya berkurang gara-gara Nih, hapusan lagi bisa jalan lagi. Disaksikan dari Dia nih langsung hapus, datang 42. Depan nih. Bro, kuota kalau ada apa kuota? Bro. menyaksikan nih.
Suratul Fatihah ikhtilafnya cuma dalam bahasa bismillah. Apakah bismillah bagian daripada suratul Fatihah? Ingat, sebagian ulama menyatakan ini bagian dari suratul Fatihah, tapi sebagian ulama lagi tidak. Tapi yang jadi permasalahan, sahkah tidak membaca bismillah ketika kita lagi sholat? Ingat, Imam Maliki dalam periwayatannya, bismillah. Imam Maliki dalam periwayatannya bahwa kami terbiasa di zaman Nabi tidak menggunakan kalimat bismillah. Jadi kata Imam Maliki, ketika kami bersama dengan Nabi, maka beliau itu mengawali dengan suratul Fatihah, diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sama dengan mazhab Hanafiyah. Hanafi. Beda dengan mazhab Syafi'i. Beda lagi dengan mazhab Hambali. Dari perbedaan apakah bismillah bagian suratul Fatihah, maka para mazhab ini menyatakan dengan cara baca suratul Fatihah ada 4 cara. 1. Tanpa membaca bismillah. Imam Maliki. Tanpa membaca bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa membaca. Imam Hanafi disirkan pelanin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Sir pelan. Imam Syafi'i tidak sah kalau kagak kedengaran bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya harus tegas. Bukan tegas, apa namanya? Jelas. Bismillahnya harus jelas dibaca. Imam Hambali sekali aja bacanya. Di rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di rakaat selanjutnya boleh pelan, boleh disirkan, boleh dikencangkan atau boleh dijaharkan. Tuh, coba di rakaat pertama. Yang dikeraskan. Kesimpulannya, semua yang dibaca ini adalah bagian cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan dibenarkan oleh para ulama. Tidak ada yang salah dia mau baca atau tidak. Maka bagi Imam Maliki, dari Imam Syafi'i dan 4 mazhab ini, yang menjadi masalah adalah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah hukumnya sholat kalau kagak baca Fatihah. Antum saking musuhnya, Allahu Akbar, atau baca surah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus apa yang dilakukan sama jamaah? Paling tasbih subhanallah. Ada yang negor misalnya, belum baca Fatihah, batal semua. Gitu. Jadi apapun yang dibaca, baik sir maupun jahar, baik keras maupun pelan, dengan kalimat baca bismillah pelan atau ditinggalkan tidak jadi masalah. Sebab itu yang tata cara yang diajarkan sama Nabi, dan 4 mazhab ini tidak ada yang salah. Yang salah yang kagak baca Fatihah. Dari mana kalimat la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab? Dari sahabat, riwayatnya dari Usamah bin Shamit dari Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Rawinya Imam Bukhari wa Muslim. Orang tidak sah orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nanti ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau mu'alaf yang baru bisa sholat tapi kagak tahu bacaannya? Yang pengkhususan bagi mu'alaf yang belum belajar baca Quran, maka diamnya aja sah. Si A sebagai mu'alaf, tahu-tahu dia ikut sholatnya berjamaah, terus dia diam aja, sah. Gimana kalau sholatnya sendiri? Allahu Akbar, dia diam aja, kagak baca apa-apa, sah. Kalau mu'alaf, tapi dalam kategori selain dia berdiam, tapi satu titik setelah selesai sholat dia belajar. Mudah-mudahan manfaat ya. Itu. Kedua, setelah kita tahu tata cara bacanya bismillahnya, maka aturan mainnya. Ingat, dalam pembacaan Quran ada namanya qira'atus sab'ah. Apa itu qira'atus sab'ah? Cara baca 7 cara yang diajarkan oleh sahabat dan tabi'in kepada umat-umat Nabi yang terakhir. Qira'atus sab'ah ada ulamanya, ada 7 ulamanya. Apa?
Kadang-kadang kita begini bingung nih. Pertama, yang biasa kita pakai, ingat riwayatnya dari Asim Al-Kufi, yang diriwayatkan dari Al-Hafsah. Makanya kita cara bacanya dengan nada Al-Hafsah. Siapa Al-Hafsah? Bahwasanya beliau adalah siti daripada putrinya Nabi, putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Hafsah namanya. Maka periwayatan ini yang biasa dipakai, yang disebut dengan qiraatul Al-Asim Al-Kufi. Ada namanya riwayat Ibnu Umar, ada riwayatnya namanya Ibnu Hasim, ada yang namanya riwayatnya daripada Ibnu Kasir, ada namanya Hamzah Al-Kufi, ada Imam An-Nafi, ada Al-Kisai. Itu tata cara bacanya berbeda. Misal, ketika saya jadi imam, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Dua disambung ya. Saya ulangin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qiraatnya kita paham qiraatnya, yang dengerin kagak paham. Saya baca Fatihah sih begitu. Nah, tadi yang kayak gini-gini nih, karena saking ribetnya, kita ambil yang biasa dipakai dari Asim Al-Kufi. Dengan kalimat di wasolnya ada pada titik letak Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita sudah paham tata cara baca itu dan mengkaji qira'atus sab'ah, maka ketika ada yang salah, berarti penyampaian bismillah dengan alhamdulillah yang disambung. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang tidak ada periwayatannya. Hati-hati itu. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak belajar baca-baca kayak gitu, biasanya kita sembarangan dalam melafazkan penyambungan huruf kalimat-kalimat wasalnya suratul Fatihah. Yang kedua, orang tidak sah kalau suratul Fatihah diwasal tanpa menyebut kalimat huruf di belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, iya. Jadi kalimat belakangnya harus disebut Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau belakangnya ini kagak disebut, maka itu disanggap tidak mewasol daripada bacaan suratul Fatihah dan harus diulang sholatnya. Itu yang dibilang, saya belum siap jadi imam. Bukan belum siap, antum kagak mau belajar. Cobalah belajar. Maka sekali lagi, boleh membaca suratul Fatihah dengan mewasol kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka yang lebih bagusnya yang mana? Yang per ayat. Ini keluar dari hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang hamba yang membaca suratul Fatihah dengan per ayat, maka Allah menyatakan kepada, hai malaikatku, kesini ada hambaku yang sedang baca Fatihah. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, dia sedang memujiku dan memulai sesuatu dengan kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, dia sedang mengagungkan aku dan sedang bersyukur kepadaku. Jadi setiap kalimat itu Allah nyatakan dengan ucapan kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi amannya per ayat-ayat. Iya, makanya kalau sholat subuh cari bacaan surah yang terpanjang. Kadang maaf, kita sholat subuh menyamakan dengan sholat sunnah, dengan sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya. Bedain sepanjang-panjangnya, bahkan sampai 5 menit minimal waktu isyraq. Minimal waktu isyraq. Nah, bacanya juga santai. Jangankan bacanya, jarak antara qomat dengan sholat sunnah dengan qomat itu diperlambat ketika masuk sholat subuh. Jangan buru-buru kalau bahasanya. Paham sampai di sini?
yang dilanjutkan tadi yang Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu itu kan sering banget dibaca di masjid-masjid sekitar Makanya sini gitu. ada perbedaannya begitu. Kenapa Bismillah dinyatakan termasuk, apakah termasuk suratul Fatihah atau tidak, agar tidak mewasal satu dengan yang lainnya. Maka lebih bagus bacanya pelan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, daripada kita mengeraskan tapi mewasal antara kalimat Bismillah dengan Alhamdulillah. Itu sebenarnya kesimpulannya. Makanya sekalian Bismillahirrahmanirrahim, pelan aja dulu, baru Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya, karena bunyinya pisahin sebab kita sudah mewasal 3 kalimat ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, yang fatal ini nih. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Him, ada ha, ada ya. Sedangkan rumus dalam ilmu tajwid ketika ada huruf alif waw ya, kalau saya singkat dulu nggak lagi ngapal awi dia pasti panjang nih. Ada awi panjang, ada awi panjang. Ha panjang nggak? Iya. Panjang. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ya nggak? Ada. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Itu ada belakangnya aja. Tiba-tiba ada imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mufaraqah aja. Hukumnya ada disukun ini. Harusnya panjang. Disukun. Ini yang salahnya. Minimal kalau yang terpanjang kan 6 harkat kalau bahasa dalam ilmu tajwid. Minimal 2 harkat. Makanya kalau antum jadi imam, mungkin belum bisa di masjid di musola, tapi ketika di rumah ada istri dan anak, panjangkan kalimat belakangnya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu lebih indah didengar gitu. Lebih indah. Yang kagak indah kan kita kagak belajar, kagak paham, baca-baca aja gitu kan. Maka beda rasanya kalau kita udah belajar sama belum belajar, baca apapun rasanya beda. Antum habis baca Fatihah, maknanya tahu, oh iya Fatihah begini, ada 139 huruf, ada 14 tasdid, harus bacanya Fatihah seperti ini. Ini baru pembukaan doang, belum membahas ayatnya. Kenapa Bismillah? Ada apa dengan Bismillah? Itu belum. Baru kata pengantar. Terakhir, ada 12 nama lain daripada suratul Fatihah. Mudah-mudahan dihafal ya. Apa? Di foto terus nggak dihafal, nggak hafal-hafal juga. Yang nyengir dong. Apalnya diapain? Enggak, apalnya diapain? Apalnya diapain? Tanya. Kan di foto juga apalnya diapain? Nah, ini surah yang paling penting dalam sholat. Apa gimana mau hafal dong, ngerepes mulu deh. Antum kagak baca surah, itu sah sholatnya. Tapi kalau kita nggak baca Fatihah, itu sholatnya nggak sah. Antum lagi buru-buru, pengen naik kereta, kita sholat zuhur, kereta jam 12:30, nggak usah pakai surah, Fatihah aja. Waladhdallin, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bacanya satu-satu. Subhanarabbil azim wa bihamdihi, sami'allahu liman hamidah. Itu lebih bagus ketimbang kita tidak melaksanakan sholat. Ustaz kan musafir itu kalau udah berangkat. Kita dari sini ke Senen itu belum musafir. Sholat dulu zuhurnya, baru kesononya musafir. Salah, banyak kan salah. Nah, bismillah. Di sini ada 12 minimal, ada kurang lebih 12 nama lain daripada suratul Fatihah. Satu, kita harus ingat, suratul Fatihah juga pernah dan kita tahu namanya Ummul Kitab. Garis miring Ummul Quran. Apa itu ummul? Induknya kitab, induknya Quran, insyaallah. Ingat itu, induknya Quran, induknya kitab. Yang kedua, Al-Fatihah juga dinamai dengan Asy-Syafiyah.
Syifa Syafiah. Penyembuh. Kalau orang pintar itu salah dulu. Ada lagi Ar-Ruqyah. Iya, antum gak usah datengin para ruqyah, gak usah. Ruqyah Fatihah, mantra. Ar-Ruqyah namanya. Kalau di zaman Nabi ada sahabat yang cerita, ya Rasulullah, ada kepala suku yang waktu saya ke negeri Yaman, lantas dia tersengat kepala kalajengking. Sudah diobatin kagak sembuh-sembuh sampai membiru bagian tubuhnya. Terus kenapa kamu terus apa yang kamu bacakan? Ya Rasulullah, saya cuma bisa baca cuma Fatihah doang. Baca Fatihah doang, dan saya yakin dengan Fatihah, saya baca di ayat, dia minum langsung sembuh ya Rasulullah. Makanya saya dikasih hadiah kambing gitu. Maka dari situ Al-Fatihah bisa dijadikan ruqyah atau mantra. Atau anak antum malam-malam nangis. Cuma tergantung siapa yang bacanya ya. Kalau bilang mantranya mereka bangun. Sama-sama dia. Nangis. Sama-sama dia. Udah tompel, awan. Yang keempat, Al-Fatihah bisa disebut dengan Al-Asas, dasar, awal atau pokok, dasar atau awal. 5. Al-Fatihah disebut dengan Al-Waqiyah. Waqiyah beda dengan Al-Waqiah. Waqiyah pemelihara. Al-Waqiyah, Waqiyah itu pemelihara. 6. Al-Kanz, bekal. 7. Ad-Du'a, apa doa? Ya doa. Mohon doa. 8. Asyukur, sebagai rasa ungkapan syukur. 9. Alhamd, pujian. Alhamdu, pujian. 10. As-salat, permohonan. 11. Al-wafiyah, yang sangat sempurna. 12. As-sab'ul masani, 7 pujian. Ini 12 nama lain dari suratul Fatihah. Kalau antum nggak ada fotonya di kameranya, antum ambil ke papan tulisnya, antum fotokopi. Apa? At-Ta'awudz mah permohonan perlindungan. At-Ta'awudz itu ija qara'al Qur'ana fasta'idz billah. Itu sebelum membaca Al-Qur'an, sebelum membaca Fatihah. Ija qara'al Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz itu memohon perlindungan. Nah, suratul Fatihah ini adalah surah yang terbaik dari
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Somit bahwasanya Usama bin Somit ketika Rasulullah dari dalam masjid, aku dituntun, maukah aku beritahu tentang surah yang terbaik yang tidak pernah diturunkan oleh Allah dan kepada Nabi Allah Musa kitab Taurat, kepada Nabi Allah Isa kitab Injil, kepada Nabi Allah Daud kitab Zabur. Mau ya Rasulullah, dituntun tanganku dan aku diberitahu bahwa yang diberitahu Nabi adalah suratul Fatihah. Maka dengan suratul Fatihah ini kita sering-sering baca, disebut dengan Sab'ul Masani, 7 pujian yang sering dibaca setiap sholat. Dan orang yang tidak membaca suratul Fatihah di dalam sholatnya maka tidak dianggap daripada bagian sholatnya. Maka keluarlah hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah orang yang sholat dan tidak dianggap sholat orang yang sholat tidak membaca suratul Fatihah, apalagi sholatnya sendiri. Mudah-mudahan kata pengantar dengan suratul Fatihah ini, karena kita belum masuk per ayat, belum. Ini baru rangkuman daripada isi suratul Fatihah secara menyeluruh. Mudah-mudahan dihafal. Jadi setiap minggu dihafal. Antum belajarnya dari saat ini, saya belajarnya dari saat kemarin. Saya rasa cukup ya. Dan kita tutup pembahasan kajian kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayn akhlaqana bi jahil Qur'an. وعصم أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركات القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعلنا ولدا صالحين وبنات صالحات نافعين ونافع الوالدين ولأمة المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.